Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhiya lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa tidak henti-hentinya di tengah kepadatan kesibukan kita dalam urusan dunia, di tengah kepadatan dan kesibukan kita untuk mencari urusan-urusan keluarga kita, buat makan, buat mungkin membeli sesuatu yang kita anggap bisa membahagiakan kita di dunia ini. Allah masih mudahkan perjalanan kaki kita untuk melangkahkan, satu kaki untuk menggugurkan dosa dan satu kaki untuk menaikkan pahala dan menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Maka kita senantiasa bersyukur bahwa ini adalah karunia yang sangat besar, dimudahkan di sela-sela kesibukan tadi untuk sejenak bertemu dengan Allah, untuk sejenak menundukkan diri setunduk-tunduknya di hadapan Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah dengan bersujud di rumahnya Allah. Ini adalah hal yang besar dan tidak semua orang mendapatkan karunia ini dimudahkan oleh Allah. Maka senantiasa kita membasahi lisan kita dengan ucapan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita yang tidak henti kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sebagai bentuk daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, layaknya kita senantiasa juga harus meneladani apa-apa yang dicontohkan dan diwariskan pesuruhnya Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita senantiasa harus menyampaikan sholawat kepada beliau, semoga beliau, keluarga, para sahabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti apa-apa yang beliau contohkan selamat dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk ekspresi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, salah satunya harus kita mengetahui bahwa Rasulullah mewariskan tidak cuma Al-Quran dan Sunnah, tapi mewariskan sebuah tempat, sebuah peradaban, yaitu yang bernama masjid. Ini adalah sebuah tempat yang bukan masalah bicara bangunan, bukan masalah bicara urusan infrastrukturnya, bukan, tapi urusan bagaimana hati-hati yang kemudian mengaku beriman, hati-hati yang mengaku bahwa cinta Allah dan Rasulnya mustahil meninggalkan suatu tempat yang namanya masjid. Karena sebagaimana disampaikan Allah di surat At-Taubah ayat 18, bahwa orang-orang berimanlah yang memakmurkan masjid. Orang-orang yang percaya pada hari akhirlah yang memakmurkan masjid. Orang-orang yang melaksanakan sholat, membayar zakat dan tidak takut apapun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang pantas memakmurkan rumahnya Allah. Maka mustahil yang mengaku beriman, mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia abai terhadap masjid, berarti ada masalah dengan cintanya. Ibarat kita jatuh cinta sama seseorang lawan jenis kita, mungkin istri kita, anak kita, ini kita tidak pengen apa yang kita cintai itu bersedih hati, yang kita cintai itu menangis atau kecewa, tidak mungkin kita akan biarkan itu. Maka kalau kita sebenarnya cinta kepada Rasulullah SAW, mungkinkah kita akan bikin beliau menangis? Mungkinkah jangan-jangan malah kita bikin beliau kecewa hanya karena kita abai terhadap tempat yang beliau wariskan, yaitu masjid. Kita semua di sini yang mengaku beriman punya kewajiban minimal 3 hal terhadap masjid. Bukan hanya sekedar urusan sholat saja kita berada di masjid, seakan-akan pengen segera cepat-cepat kita untuk keluar dari masjid setelah menunaikan sholat, hanya menggugurkan kewajibannya cuma sholat saja terhadap masjid. Tidak sesepele itu. Kalau kita benar-benar menginginkan apa-apa yang terbaik di sisi Allah, kita harus memahami ada apa dengan masjid ini. Di mana kami anak-anak muda yang mayoritas kebanyakan ini juga
sudah bahasanya mewakafkan dirinya untuk dakwah. Kami keliling di berbagai masjid di berbagai kota. Yang kami temui saat ini masjid seolah-olah hanya cuman dikerdilkan fungsinya. Masjid seakan-akan fungsinya cuma untuk sholat dan taklim saja. Sementara seakan-akan tidak punya fungsi apapun untuk masyarakat sekitar. Kalau di sini ibaratnya kami melihat ini masjid luar biasa. Masjid pertama satu-satunya masjid yang menjadi masjid sandang. Masjid yang di dalamnya membawai, karena ini ada di atas, jadi membawai orang-orang yang bermuamalah untuk berdagang di bawah. Ini juga punya kewajiban yang besar. Masjid harus punya kontribusi terhadap para pedagang. Untuk apa? Untuk bicaranya adalah kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdagangnya harus dengan sesuai syariat. Berdagangnya tidak dengan kedzaliman kepada orang lain, makan harta haram, bermuamalah dengan akad-akad yang jahil. Ini harus dibebaskan semuanya. Dan masjid punya kontribusi untuk itu, dan memang diwariskan Rasulullah untuk apa? Untuk membebaskan manusia dari penghambaan selain menghamba kepada Allah. Barang siapa masih menghamba kepada harta, bebaskan biar dia tidak menghamba kepada harta. Bagi yang masih menghamba pada jabatan, bebaskan biar dia tidak menghamba pada jabatan. Maka kita yang memahami bahwa masjid ini adalah sesuatu yang besar buat kita, ada 3 poin yang harus menjadi perhatian buat kita, bahwa kita punya kewajiban terhadap masjid. Yang pertama, bahwa masjid adalah tanah keimanan. Barang siapa yang mengaku beriman, mustahil tinggalkan masjid. Iman ini yang akan membawa kita kepada ketakwaan, dan ketakwaan inilah yang akan menjadi hujah kita nanti di hadapan Allah. Maka siapkan iman kita untuk senantiasa diikat di masjid, senantiasa di-charger di masjid, senantiasa bawa iman kita untuk datang ke rumahnya Allah, bukan dengan panggilan gaji, bukan dengan panggilan manfaat, bukan dengan panggilan apapun, tapi dengan panggilan iman. Kita siapkan iman kita untuk terikat, yang endingnya apa? Allah janjikan kepada orang-orang yang mengikatkan dirinya kepada masjid, hati-hatinya terpaut dengan masjid, akan diberikan naungan di mana tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ini kan sebuah transaksi yang hebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma dengan modal yang Allah berikan semua kepada kita. Allah beri kita umur, Allah beri kita harta, Allah beri kita kesempatan, beri kepandaian, beri kesehatan, semua Allah kasih. Allah juga punya hak di situ. Dalam harta kita ada haknya Allah. Dalam umur kita ada haknya Allah. Berapa banyak orang-orang di luar sana, setiap hari dari pagi sampai malam, mungkin Senin sampai Jumat, yang ada kerja lembur, habis itu Sabtu Ahad dia liburan. Untuk taklim saja, mencari ilmunya Allah tidak ada waktu. Untuk datang ke masjid saja waktunya cuma Jumatan saja. Ini yang di luar sana. Ini harusnya menjadi keresahan buat kita. Kita yang mengaku beriman, ayo contohkan pada mereka, dakwahkan bahwa kita itu butuh sama satu tempat yang namanya masjid. Sebutuh kita sebagaimana kita butuh seperti handphone saat ini. Kayaknya kita kalau nggak pegang handphone saat ini ada yang kurang. Harusnya keimanan kita memanggil bahwanya kayaknya kalau kita tidak kontribusi sama masjid itu ada yang kurang. Maka iman yang harus disiapkan, ini kewajiban pertama kita. Memahami bahwa masjid juga sepenting Al-Quran dan seperti As-Sunnah, sepenting itu. Kemudian yang kedua, masjid adalah tanah keimanan. Maka iman-iman kita yang Rasulullah kabarkan, iman itu naik turun. Niat itu kadang lurus, kadang bengkok. Kalau urusan dunia kita gampang tetapkan. Urusan kita dunia urusannya mesti detail. Mau bicara omset dari A sampai Z kita udah tahu ilmunya. Mau bicara cara mendatangkan customer, para pedagang udah siapkan ilmunya. Namun terkadang kita jahil untuk urusan akhirat, kita abai, tidak tahu apa-apa. Ini jahil di hadapan Allah. Bahwa Allah menyatakan Allah membenci 2 tipikal manusia. Manusia yang pertama tipikalnya adalah orang yang fakir urusan akhirat tapi dia fakih urusan dunia.
Urusan dunia dia bisa menjadi profesor, dia bisa menjadi PhD, dia bisa menjadi mungkin jabatan-jabatan urusan dunia dia bisa paham dan bahasanya apa yang klotok gitu loh. Tapi urusan akhirat dia sama sekali tidak paham. Bagaimana dia persiapkan dunia itu detail, tapi persiapan akhiratnya dia sama sekali tidak detail. Coba berapa banyak orang sudah mempersiapkan sebentar lagi datangnya bulan Ramadan yang tidak sampai 2 bulan lagi datang. Yang dibayangkan bulan Ramadan hanya sekedar menaikkan omset. Yang dibayangkan lebaran hanya bertambahnya omset yang semakin banyak. Kita tidak pernah punya keinginan apa untuk target-target di bulan Ramadan adalah urusannya ibadah. Mau berapa kali mau khatam, mau berapa jumlah duit yang mau kita sedekahkan, mau berapa apa yang kita kontribusikan, tidak kebayang. Ini bisa jadi akan menjadi orang yang pertama yang apa? Yang dilaknat oleh Allah. Yang diputuskan rahmatnya oleh Allah karena apa? Kita jahil untuk urusan akhirat. Kemudian orang yang kedua yang dibenci, dilaknat oleh Allah adalah orang yang kalau pagi seperti keledai, kalau malam seperti bangkai. Kalau pagi sampai sore kerja keras sebagai keledai, keledai kan kerja gitu ya. Tapi kalau malam tidak pernah bisa bangun untuk ketemu dengan Rabb-nya. Ini Allah laknat orang seperti itu. Laknat yang dimaksud adalah diputuskan rahmatnya. Mungkin kaya, mungkin sehat, mungkin berjabatan, jabatnya ABCD, gelarnya ABCD. Sesungguhnya dia tidak akan pernah merasakan bahagia. Tidak, sekali-kali tidak. Puas mungkin puas, tapi puas jelas beda sama bahagia. Mungkin beli mobil baru puas, beli rumah tambah rumah puas, tambah jabatannya puas. Tapi coba lihat hatinya, kering, kosong. Ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Maka kita paham di luar sana banyak sekali orang-orang kaya bunuh diri. Banyak sekali orang-orang kaya itu akhirnya melampiaskan dengan kemaksiatan, cari bahagia, tidak ketemu. Tapi beda dengan orang yang paham bahwa masjid adalah tempat keimanan, rumahnya iman kita. Kalau kita pengen bahagia, dan bahagia itu datangnya dari Allah, bukan dari mana-mana. Allah lah yang menurunkan sakinah, ketenangan di dalam hati kita kepada orang-orang yang musaddiqah, yang membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang tauhidnya itu sempurna, bahwa rezeki sudah diatur, maslahat dan mudarat itu datangnya dari Allah. Tugas kita ikhtiarlah seperti seekor burung. Tidak usah berlebih-lebihan, kemudian akhirnya tidak punya kesempatan sedikit pun untuk membantu agamanya Allah. Ini yang kedua, kewajiban kita terhadap masjid. Selain satu, yang pertama tadi siapkan iman, yang kedua adalah jadikan masjid rumah kedua kita. Berlomba-lombalah untuk membuat masjid menjadi senyaman rumah kita. Bukan hanya sekedar sibuk menyamankan rumah kita, tapi kontribusikan harta yang terbaik untuk masjid. Biar masjidnya nyaman, biar kita betah-betah tambah nyaman di masjid. Bukan cuma buat kita, buat anak, buat cucu kita, buat tetangga kita. Jadi kalau tidak nyaman di masjid, ada yang salah dengan hati kita. Padahal kita ketemu dengan Allah, yang dilihat Allah adalah hatinya. Bukan berapa banyak sholatmu, berapa banyak infakmu, bukan. Tapi seberapa hebat hatimu itu membawa hati-hati yang selamat, yang nafsul mutmainah. Hati-hati yang selamat, hati-hati apa? Yang mengharapkan apa-apa hanya datangnya dari Allah. Sholat kita bukan buat rezeki dunia, tahajud kita bukan proyek dunia, duha kita bukan untuk meningkatkan omset, tapi untuk apa? Untuk minta apa-apa yang ada di sisi Allah. Jadi tidak usah kecewa. Mungkin berdagang belum laku, mungkin lagi dagang ada COVID bangkrut, mungkin lagi dagang kebakaran bangkrut lagi. Kok tidak dapat dunia dari Allah? Tidak usah khawatir, no problem. Kita paham bahwa Allah itu adalah sebaik-baik perencana. Allah itu adalah sebaik-baik planner, sebaik-baik sutradara dalam kehidupan kita. Detail sudah diteruskan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Maka kalau planning kita, rencana kita, ikhtiar kita digagalkan sama Allah, itu berarti Allah lagi menyiapkan rencana yang lebih hebat daripada rencana kita. Jelas rencana kita tidak ada apa-apanya dibandingkan rencananya Allah, itu pasti. Siapa yang berani ngomong bahwa rencana kita lebih hebat dari Allah? Maka mustahil orang yang dekat dengan masjid itu dia tidak bahagia.
Jadi kalau ada pengurus masjid yang masih tidak bahagia, tidak bisa senyum, galak sama jamaah, dia tidak melayani kepada tamunya Allah, berarti ada yang masalah dengan dirinya, dengan keimanannya, tidak paham apa yang sedang dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, masjid adalah tanah peradaban. Tanah peradaban ini bermakna bahwa masjidlah tempat mencetak generasi-generasi penerus untuk agama Islam ini, mencetak generasi-generasi pemimpin umat nantinya. Karena kalau pemimpin-pemimpin tidak dicetak dari masjid, pemimpin-pemimpin orang kaya, orang yang nanti punya jabatan, tidak dikaitkan urusannya dengan masjid, tidak dikaitkan keimanannya, maka pasti akan rusak urusannya. Urusan kaya tidak dilarang dalam Islam, tapi kaya punya kontribusi atau punya konsekuensi yang besar di hadapan Allah. Karena harta yang haram itu azabnya pedih. Ya, harta yang banyak itu hisabnya panjang. Ya. Jadi kalau kita mau meneladani para sahabat dan Rasulullah, mereka urusan harta itu adalah urusan terima kasih. Kalau udah terima ya kasihkan. Jadi wasilah apa? Wasilah kebaikan untuk orang lain. Berkomitmen untuk menjadi perantara, menjadi bahasanya apa? Wasilah gitu loh. Menyebarkan kebahagiaan dan manfaat untuk orang lain. Ini disampaikan oleh Rasulullah, kabar gembira buat kita yang berkomitmen terhadap itu. Bahwa sebenarnya itu Allah itu punya keluarga, Allah punya orang-orang yang dipilih. Dipilih untuk apa? Untuk menjadi wasilah fasilitator kebaikan. Orang yang berkomitmen untuk tidak cuma soleh pribadi, tapi dia jadi muslih, solehnya bermanfaat untuk orang. Walaupun itu manfaatnya hanya 1 hari saja, walaupun manfaatnya hanya 1 hal kecil saja, misalnya natain sendal, misalnya resiin sampahnya, nyiapin karpetnya, misalnya apa, kontribusi terhadap hartanya, diinfakkan di jalan Allah, ini lebih jauh Allah cintai dibandingkan orang-orang yang iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Loh, yang iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan saja tidak jauh lebih Allah cintai dibandingkan orang yang memberi jalan kebaikan. Buat kita yang paling mudah mana? Iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan atau memberi jalan kebaikan dan kebahagiaan untuk orang? Kita harus perlu siapkan duit yang banyak dulu kalau mau iktikaf di Masjid Nabawi. Tinggalkan anak istri misalnya, atau mau dibawa istrinya, berarti biayanya tambah mahal. Di sana iktikaf kan nggak kemana-mana, berarti sudah siapkan duitnya, kan gitu. Yang ditinggalkan di Indonesia harus tinggalin duit juga. Ini perlu biaya mahal dan persiapannya lama barangkali. Namun Allah memberikan kesempatan di umur kita yang tidak tahu umurnya masih berapa lama, karena kita nggak ngerti kapan Allah panggil kita. Allah siapkan platform untuk menjadi orang yang dicintai sama Allah, menjadi wali-walinya Allah, menjadi jalan fasilitator kebaikan yang notabene kebaikan dan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini mahal di hadapan Allah. Maka kalau kita memahami hal ini, mustahil kita tinggalkan masjid. Dan kalaupun ke masjid bukan hanya buat kita saja, tapi buat apa? Peradaban Islam. Paham bahwa janji Allah Islam akan dimenangkan, bahwa Allah janji Islam ini adalah agama yang paling besar, agama yang hebat, pasti akan memenangkan, dan yang memenangkan Allah. Kita hanya apa? Tugasnya meyakini bahwa kemenangan itu akan datang dan ikut menyambutnya dengan gembira. Maka bawalah anak kita, cucu kita untuk dikaitkan dengan masjid. Nanti kalau hanya kita saja yang ada di masjid, sementara anak-anak mudanya seperti yang terjadi sekarang ini, di mana di berbagai masjid 90% di Indonesia semuanya darurat anak muda, nggak ada anak mudanya. Anak mudanya pada kemana? Anak muda saat ini diperebutkan oleh orang-orang dan tempat-tempat yang mengajak kemaksiatan dan dosa. Sementara masjid apa yang tidak mau berebutan anak muda ini? Ini nanti tanggung jawab di hadapan Allah berat. Di mana orang yang di luar sana memperebutkan anak muda itu dengan effort dan kerja keras yang luar biasa. Rame-rame mereka bikin iklan, tempatnya dibagusin, dihidupkan 24 jam biar anak mudanya tertarik.
pelayanannya diramahkan, fasilitasnya dibanyakin. Untuk apa? Diajak dosa dan maksiat dan neraka. Coba, mereka aja kerja keras untuk mengajak anak mudanya itu ke neraka. Kita yang jualannya surga, para pengurus masjid, orang-orang yang ada di masjid, kita abaikan dan diam saja seakan-akan tidak ada apa-apa. Itu sama saja kita melumrahisasi kemaksiatan. Maksiat sudah menjadi lumrah di hadapan kita, sehingga kita benarlah apa yang disampaikan Rasul bahwa zaman ini sekarang adalah sudah zaman fitnah. Zaman fitnah, seakan-akan sesuatu yang benar dan salah itu jadi kabur. Dari subhat tidak jelas mana ini hitam dan putih. Kita udah biasa melihat sesama pedagang itu curang satu sama yang lain, biarkan, cuma sudah biasa. Nota kosong, apalagi dolim terhadap pembeli, barang yang jelek diomong bagus, apalagi barang tempat dagangan yang bukan menjadi haknya diambil dan sebagainya. Ini sudah menjadi zaman fitnah yang dikabarkan Rasulullah. Karena Rasulullah mengabarkan di akhir zaman nanti akan muncul 3 fitnah besar. Salah satunya adalah fitnah Duhaima ini. Duhaima, kabut asap yang kita akhirnya samar-samar nih. Mana yang lebih Allah cintai, pasar atau masjid ya? Tidak ada masalah dengan di pasar. Tapi kalau pasar menjauhkan kita, tidak cinta sama masjid, itu kena fitnah namanya. Kalau kita lebih cinta sama harta yang ditumpuk-tumpuk dibandingkan harta yang kita bikin untuk amal jariah, ini fitnah namanya, kena fitnah. Selain fitnah Duhaima yang mengaburkan ini, ada lagi fitnah permusuhan, fitnah akhlas, permusuhan. Ini dikabarkan sama Rasul dan ternyata kenyataan terjadi sekarang. Mungkin kita dikumpulkan di masjid ini tidak mau saling mengenal. Kita dikumpulkan di masjid ini hanya mau saat sholat berjamaah saja. Setelah selesai sholat berjamaah, gontok-gontokan. Mungkin hanya karena perbedaan kunut tak kunut, perbedaan cingkrang tak cingkrang, perbedaan hanya masalah-masalah yang memang ulama sepakat untuk berbeda. Kita meruncingkan seakan-akan sesama umat beriman ini adalah musuh. Ini fitnah besar. Maka masjid harus menjadi platform tengah. Siapa saja yang ingin mensucikan diri kembali kepada Allah, tidak peduli kamu itu bagaimana, mau kelompok apa, A, B, C, D, no problem. Selama itu bukan Syiah dan Muhammadiyah, bukan aliran sesat, silahkan. Semua saudara kita. Ini harus menjadi pandangan yang kita luruskan terhadap berbagai masjid yang ada di luar sana, yang seakan-akan masjid yang diperjuangkan adalah kelompoknya saja. Masjid yang diperjuangkan hanya kepentingan donaturnya saja, yang diperjuangkan kepentingan takmirnya saja. Ini jangan-jangan menjadi masjid teror yang dikabarkan Allah. Masjid yang sama Allah suruh diruntuhkan. Masjid yang sama Allah suruh jangan sholat di situ. Karena ini masjid mecah belah. Tidak bikin Islam keren, tapi bikin Islam itu tercerai-berai. Maka pilihlah masjid, jadikan masjid yang punya ngurus masjid, yang mendirikan masjid. Pastikan masjid ini adalah masjid usisa ala taqwa, masjid yang didirikan dengan ketakwaan, bukan masjidnya orang-orang munafik, bukan masjidnya orang-orang munafik yang mentransaksikan hidayah dengan kesesatan, tapi adalah masjidnya orang-orang yang beriman yang bertransaksi hanya sama Allah. Transaksi amal-amal soleh yang kita siapkan untuk apa? Untuk dibeli dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fitnah yang kedua. Fitnah yang ketiga, selain bermusuhan sama kabut asap tadi, ada lagi fitnah yang datang seperti gelombang juga kepada kita. Fitnah apakah itu? Ya. Jamnya sampai jam berapa, Ustaz? Jam 2, oh, masih panjang. Nanti mau lanjut ada tanya manajemen ya. Yang mau saya sampaikan ini di awal-awal kita bicaranya apa? Bicara mindset. Bicara bagaimana kita kemudian urusannya keimanan, urusannya keyakinan kita terhadap apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Kabar mereka, janjinya Allah tidak pernah ditepati. Maka kewajiban kita yang menetapi. Al-Quran tidak cuma dibaca, Al-Quran tidak cuma dihafalkan. Kewajibannya kita terhadap Al-Quran juga menerapkan, meyakininya, sami'na wa ta'na. Kalau Allah sampaikan haram, ya sudah haram, tidak usah dicampur adukan dengan yang halal. Ya. Karena ya fitnah-fitnah ini tadi membawa orang akhirnya banyak yang tersesat. Karena dia ibarat orang lagi mencapai sebuah tujuan,
tapi dia tidak bawa Google Map. Kami punya pengalaman di Jakarta ini untuk mencari masjid yang ada di Google Map saja. Kesesatnya berapa kali tersesat. Tadi mau berangkat ke sini saja, masuknya ke yang Blok A, sudah sampai naik ke atas ternyata tidak ketemu. Balik lagi ya, dia tanya sana tanya sini. Karena apa? Karena Google Map-nya manusia, bikinannya manusia. Sementara kita punya Google Map, bikinannya siapa? Yang menciptakan kita, yang paling tahu gunanya kita untuk apa. Google Map-nya itu ada di rak gitu loh. Ada di depan kita. Mungkin kita bawa dalam tas kita Al-Qur'an. Itu Google Map-nya kita, pemandu hidup kita. Maka biar tidak kena fitnah-fitnah tadi itu, kita harus pakai Google Map. Ibarat Google Map ini adalah petunjuk untuk biar kita mendapatkan harta karun. Harta karun dicari, kalau tanpa peta tidak mungkin. Kan begitu. Coba lihat film-film banyak, Indiana Jones, ada film Dora aja itu. Dora aja paham perlu Google Map itu kan. Makanya dia bilang peta, nah apa itu? Jadi ayolah kita memahami biar kita menjadi orang-orang yang selamat dalam urusan badai tsunami fitnah yang datang kepada kita. Harus kita sadar kita butuh Allah, kita butuh map, butuh contoh. Ngurus masjid, makmurin masjid tidak usah nyontoh masjid A, masjid ABCD. Kita tidak akan ditanya. Tapi kalau kita ngurus masjidnya tidak sesuai dengan seperti apa yang dilakukan Allah, dilakukan Rasulullah, dan dilakukan oleh para sahabat, ini yang nanti akan jadi perkara besar buat kita. Kita bilang cinta sama Rasulullah, pengen bikin Rasulullah tersenyum, tapi jangan-jangan bikin Rasulullah menangis. Karena kita abai terhadap apa yang beliau wariskan dan apa yang beliau cintai. Kita hidupnya untuk siapa? Hidup bukan perkara apa yang kita mau. Hidup adalah perkara apa yang Allah dan Rasulnya mau. Kita hidup cuma sebentar. Coba yang sudah umur 40 tahun, lonceng kematian sudah berbunyi itu satu kali. Kalau lolos dari satu lonceng kematian yang pertama, akan ketemu lonceng kematian yang kedua di umur 50 tahun. Lolos lagi, lonceng ketiga bunyi lagi di umur 60 tahun. Dan Rasulullah sampaikan, jarang yang kemudian sampai pada umur 70 tahun lonceng yang keempat. Kalaupun kemudian lolos lagi dari 99 sebab kematian, mungkin lolos dari COVID, lolos dari kecelakaan, mungkin lolos dari sakit jantung, lolos dari sakit-sakit yang apapun itu yang bikin kita meninggal dunia. Tapi ada satu lagi yang tidak bisa lolos dari manusia, yaitu tua. Dan kalau sudah tua, niscaya mati. Maka kalau kita paham bahwa ini adalah sebuah perjalanan dan waktu yang semakin dekat kepada Allah, kita harus menjadi orang-orang yang mencari kehidupan di balik kematian, bukan mencari kehidupan di balik sempitnya dunia. Seakan-akan kita karena mau hidup 1000 tahun lagi, sehingga kesibukan kita hanya urusan bekal di dunia saja. Padahal yang disampaikan para ulama dengan kalimat, kalau kau bekerja untuk dunia, maka seperti kau hidup 1000 tahun lagi. Tapi kalau kau untuk urusan akhirat, untuk amal soleh, maka kau seperti apa? Seperti kau akan mati besok. Itu maknanya bukan berarti kita mau hidup 1000 tahun lagi, sehingga kita seakan gak punya waktu untuk urusan akhirat. Tapi maknanya apa? Untuk urusan dunia ya masih 1000 tahun lagi punya kesempatan. Sudahlah, santai saja, biasa aja dalam ngejar dunia. Gak usah juga ngalang-ngalain kemudian abai terhadap ilmu agama, abai terhadap masjid, abai terhadap untuk menjadi jalan kebaikan untuk banyak orang. Tapi untuk urusan akhirat harusnya kita itu paham, besok belum tentu kita masih hidup. Gak ada jaminan. Bisa jadi nanti yang keluar dari pasar ini Allah sudah tentukan waktunya dicabut. Tidak perlu pakai sebab. Tahu-tahu lagi jalan saja ada yang nabrak motor, ada yang nabrak mobilnya. Walau alam bisawab, gak ngerti kita. Jadi kalau kita pengen selamat di jalan ini, pengen selamat dalam perjalanan umur kita menuju Allah, tidak lain tidak bukan kita harus pakai Google Map. Google Map-nya itu adalah Al-Quran. Dan dalam Al-Quran disampaikan, dijelaskan bahwa hidup kita itu di surga. Kebahagiaan sejati itu di surga. Dunia itu cuman menipu, dunia itu cuman sendaguro belaka.
dunia itu cuma tempat transit sementara saja. Ibarat kami saja yang merencanakan 10 hari di Jakarta, Jabodetabek, ini sudah hari ke-7, kami rasanya sudah lama sekali pengen segera pulang. Kenapa? Rindu sama rumah gitu, sama anak, sama istri gitu kan, sama keluarga. Lah kita yang disampaikan Allah bahwa kita lu cuma transit, cuma safar di dunia ini. Jangan-jangan karena kita cinta sama dunia kita tidak mau pulang. Padahal kebahagiaan itu di rumah mana? Di surga nanti. Kalaupun dapat kebahagiaan di dunia ini, pasti kebahagiaannya masih bercampur dengan kecewa, bercampur dengan kesedihan, bercampur dengan kesusah payahan. Jadi bukan urusan di dunia ini yang harus kita perjuangkan, tapi urusan akhirat kita. Jangan dipisahkan urusan berdagang dengan urusan akhirat. Maka jadikan perdagangan kita itu perdagangan yang menguntungkan juga. Bawa hasil-hasilnya dizakatkan, diwakafkan, dikontribusikan untuk agamanya Allah. Jangan jadikan ngurus keluarga kita itu dipisahkan dari urusan akhirat. Tujuan kita di dunia, para suami ini tugasnya bukan hanya mencari makan untuk anak istri, tapi tugasnya adalah menyelamatkan mereka dari api neraka. Itu yang lebih penting. Kita tidak ngasih makan istri kita 1 bulan, kalau Allah menghendaki dia masih hidup, masih bisa makan. Coba, masih punya orang tua mungkin. Kalau nggak bisa makan tinggal ke tetangga, masih bisa makan. Artinya apa? Udah dijamin sama Allah. Selama kita masih hidup, kita masih dapat rezeki. Tapi akhirat Allah tidak jamin. Tergantung kita semua, tergantung antum mau atau tidak dapat surga. Rasulullah sampaikan semua orang pasti masuk surga, terkecuali siapa? Yang tidak mau. Maka Allah cuma butuh orang yang mau. Keimanan itu masalah kemauan, bukan kemampuan. Di luar sana banyak orang yang lebih mampu, banyak yang lebih kaya, banyak yang lebih punya jabatan, punya titel, punya segala urusan dunia. Tapi pertanyaannya, kok kita yang ada di masjid ini? Bukankah Allah pilih kita ini? Tapi yang sudah dipilih, ibarat di sebuah timnas, kalau sudah dipanggil oleh timnas, oleh Sintayong misalnya itu, udah ayo, ini dipanggil kamu. Kira-kira kalau dikumpulkan kemudian, apakah semuanya nanti diterima semua, suruh bermain semua? Enggak kan? Karena apa? Dilihat siapa yang komitmen dan kompeten. Begitu juga dengan masjid ini, rumahnya Allah. Keseriusan hati kita seperti apa? Dengan panggilan apa kita ngurus masjid? Dengan panggilan apa kita kontribusi di masjid? Harus benar-benar serius. Membela negara saja seserius itu. Urusan sepak bola saja banyak yang berbunuh-bunuhan hanya urusan sepak bola. Itu jahil. Harusnya yang kita tinggikan adalah urusan agama ini. Rasulullah sampaikan apa? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, sahabat, kau tahu enggak siapa itu mandul? Siapa itu orang yang mandul? Sahabat menjawab, orang yang mandul itu orang yang menikah tapi tidak dapat anak-anak, itu mandul ya Rasul. Rasulullah sampaikan, bukan. Orang yang mandul itu adalah orang yang hidup di dunia ini sudah dikasih sama Allah nikmat, umur, harta, mungkin jabatan, kesempatan, kepintaran, kepandaian, tapi sama sekali tidak digunakan sedikit pun untuk kontribusi dalam agamanya Allah. Tidak dikontribusikan sedikit pun untuk urusan dakwah. Tidak dikontribusikan sedikit pun untuk membantu memenangkan agama ini. Tidak dikontribusikan sedikit pun untuk masjid. Jadi dia sibuk memperkaya diri sendiri. Diancam di surat At-Takasur. Orang-orang yang bermegah-megahan, bermewah-mewahan dengan dunia ini, mengumpulkan harta hanya seperti Fir'aun. Untuk apa? Untuk kesenangan dunia. Dan dia sesungguhnya adalah orang-orang yang jatuh cinta kepada dunia dan takut mati. Dan jatuh cinta kepada dunia ini adalah pangkal dari semua kerusakan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Maka karena Allah barangkali tidak pengen kita jatuh cinta sama dunia, karena Allah pengen kita itu kembali sama Allah, nanti kembali ke kampung halamannya kita, bukan tersesat ke kampung halamannya setan dan iblis. Maka Allah bikin kita mungkin berpayah-payahan. Allah memudahkan kita untuk datang ke masjid. Allah memudahkan kita untuk apa? Untuk berkeluh kesah hanya kepada Allah, gantungkan diri kita hanya kepada Allah. Bukan hanya urusan dunia saja yang kita pikirkan.
Itu tanda Allah apa? Tanda Allah lagi menginginkan kebaikan untuk kita. Kita akan disibukkan di akhir hidup kita untuk beramal soleh. Karena kita tidak tahu amal mana yang diterima sama Allah. Gak ada jaminan sholat kita diterima sama Allah. Sekusuk apa sholat kita? Sudah sebanyak apa kita hijrah kemarin, atau sudah lama dari kecil? Apakah memang sudah jadi yang tumbuh dalam ketaatan? Belum tentu. Bacaan Quran kita, yakinlah tidak ada salah-salahnya. Yakinlah bahwa itu khusyuk memang untuk Allah, bukan untuk pamer. Yakinkah haji kita, umroh kita diterima sama Allah menggugurkan dosa? Belum tentu, nggak ada jaminan. Yakinkah istighfar kita diterima sama Allah? Belum tentu juga. Meskipun kita harus husnudzon sama Allah, Allah rahmatnya lebih besar. Tapi kalau kita memahami ini, bahwa kita itu perlu mengumpulkan bank amal soleh. Kita itu lebih banyak pengen mengumpulkan apa? Pahala-pahala yang kemudian kita dibikin kaget nanti di akhirat nanti. Dan ini adalah satu namanya pahala jariah. Kita mau mengandalkan apa? Anak kita. Ya mungkin anak kita sekarang kita masih hidup, anak kita soleh karena ada kita. Apakah ada jaminan juga nanti kalau kita meninggal anak kita tetap soleh? Apakah kemudian anak kita tetap mendoakan kita? Belum tentu kan? Maka perlu yang lain juga. Apa yang lain? Harta yang diwakafkan. Punya harta, wakafkan. Punya harta, niatkan untuk amal jariah kita. Terus kemudian punya ilmu, sebarkan, dakwahkan. Tidak punya ilmu, kontribusikan apa yang bisa dikontribusikan untuk ilmu yang bermanfaat. Majelis ilmu tidak semuanya kemudian harus menjadi pembicara. Tidak semuanya harus jadi ustadz, tidak semuanya harus jadi ulama. Tapi bisa jadi yang mempersiapkannya, yang mengkontribusikan hartanya untuk urusan menyebarkan ilmu ini dapat pahala yang sama. Tidak berkurang-kurang sedikit pun tanpa mengurangi pahala yang lain, dapat transferan pahala yang sama seperti ustadznya, seperti yang nyebarin ilmunya. Kalau kita mau serius, coba kita mau menghadapi bulan Ramadan. Tempatkan diri kita menjadi perampok-perampok amal, pencuri-pencuri amal. Amalnya siapa? Amalnya orang yang berpuasa. Caranya bagaimana? Siapkan harta kita untuk membelikan apa? Buat sahur atau buat berbuka puasa. Barang siapa memberikan buka puasa kepada seseorang yang berpuasa, dia akan dapat pahala yang sama seperti orang berpuasa. Maka coba, mungkin puasa kita hanya 1 bulan dalam bulan Ramadan, tapi itu bernilai ratusan tahun di hadapan Allah kalau kita bisa ngasih makan kepada orang-orang yang buka puasa. Coba bayangkan, sehari kita misalnya nih bisa mengasih makan 10 orang saja yang berbuka puasa. Berarti kita yang puasanya 1 hari kayak puasa 11 hari. Ya ini kalau orang 10, kalau orang 1000, hidup kita mungkin hanya pendek, tapi amal kita cerdas. Apalagi ini orang-orang yang menjadi wira swasta, orang-orang yang dimudahkan sama Allah dapat penghidupan dari bisnis. Ini tidak remeh-temeh di hadapan Allah, karena syariat ini diturunkan kepada kabilah Quraisy itu yang notabene mereka adalah jiwanya pedagang. Karena mereka tidak terbeli waktunya dengan orang. Bukan tidak ada yang salah dengan karyawan, tapi saya bicara apa? Ini kemuliaan orang-orang yang diberikan, dimudahkan untuk menjadi entrepreneur ini. Allah juga punya maksud kepada orang ini. Orang yang dimudahkan untuk kaya, Allah juga punya maksud untuk orang yang seperti ini. Tapi kalau kita tidak paham, akhirnya apa? Tidak punya kontribusi sedikit pun untuk agamanya Allah. Lalu yang kita contoh siapa? Kita mau jatuh cinta sama dunia, Allah bilang silakan. Kau minta dunia tak kasih dunia, tidak dikurangin sedikit pun dunia, tapi jangan minta balasan di akhirat kecuali hanya neraka jahanam. Surat ini di surat Hud ayat 15-16. Coba dibaca, itu ayat surat yang paling banyak sahabat Rasul menangis kalau baca surat itu. Karena apa? Kalau dikasih kenikmatan sama Allah itu para sahabat muhasabah. Jangan-jangan itu nikmat yang disegerakan, yang dijanjikan Allah, tapi Allah akan tidak dapat balasannya di akhirat. Maka tidak usah sibuk dengan urusan orang-orang yang non muslim, orang-orang yang kafir, orang ingkar, orang-orang munafik yang dikasih harta sama Allah. Itu bukan jenis kecintaan Allah kepada hambanya, bukan. Kalau minta dunia dikasih sama Allah,
Biar malah justru dijadikan mereka itu apa, suruh jatuh cinta sama dunia. Sudahlah, biar apa? Biar Allah tidak punya hajat lagi sama mereka. Biar Allah tidak punya alasan lagi kepada mereka untuk memasukkan ke dalam surganya. Allah benci sama orang itu. Akhirnya tinggallah masukkan ke dalam neraka tanpa hisab. A'udzubillahi min dzalik. Itu bukan yang kita inginkan. Maka karena kita paham kehidupan kita, kebahagiaan kita adalah di akhirat, maka ayo langkahkan, kontribusikan harta, waktu, tenaga, pikiran yang terbaik untuk agamanya Allah. Jangan dengan harta-harta sisa, jangan dengan waktu sisa, jangan dengan ide-ide sisa, jangan dengan kontribusi sisa. Jangan nunggu kita tidak ada urusan lagi, urusan dunia baru mau ke masjid. Jangan nunggu kita tidak punya ujian lagi. Jangan nunggu kita semua urusan selesai dulu baru ke masjid. Alhasil nunggu tua dulu. Yakinkah harus tua dulu? Sampai tua kan kita gak ngerti umurnya. Maka ayo bareng-bareng kami yang banyak-banyak masih muda ini, 20 orang kami bawa ke sini, pengen menyebarkan, menyampaikan bahwa sebentar lagi bulan Ramadan datang. Tamu besar mau menghadir pada kita. Masjid harusnya sudah siap-siap, jamaah harusnya sudah siap-siap. Jangan kalah dengan siapa mereka-mereka yang detail sekali menyambut 2024. Sudah disiapkan calonnya, koalisinya, duitnya, balihonya sudah dipasang. Itu yang disambut adalah 2024 yang masih lama. Sementara Ramadan yang kurang dari 2 bulan ini kita gak ngerti. Tahu-tahu, oh besok sudah Ramadan ya kan gitu. Oh besok ternyata udah mau Lebaran. Itu do nothing. Sementara kalau kita harus mengikuti meneladani para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan dia sudah persiapkan. Mau ngapain di bulan Ramadan? Sementara kita persiapannya Ramadan hanya urusan omset. Na'udzubillah. Saya juga pengusaha. Saya punya karyawan kurang lebih 100-an ada di Jogja. Saya menyadari bahwa saya dulu juga melakukan hal yang sama. Abai terhadap agama ini. Karena Allah menyampaikan di surat An-Nur ayat 36-37 disampaikan bahwa tijarah atau perdagangan itu melalaikan, terutama untuk laki-laki. Melalaikan terhadap apa? Terhadap urusan akhirat. Kalau sudah urusannya omset, urusannya kerja, urusannya dunia, urusannya harta, banyakan lupa. Maka kalau kita tidak dikasih harta banyak sama Allah, bisa jadi Allah tahu nanti kita lupa. Mungkin ditariklah kita biar tidak cinta sama dunia. Jadi bergembiralah. Gak ada ceritanya orang mukmin itu tidak bergembira, karena semuanya baik buruk, terus kemudian susah senang kaya miskin, semuanya itu urusannya adalah takdirnya Allah. Kalau kita ridho dengan takdirnya Allah, bisa jadi nanti itu yang akan mendatangkan Allah ridho sama kita. Karena susah membayangkan kita mau masuk surga itu dengan amal soleh kita, lebih banyak dosa kita. Maka yang kita kejar adalah ridhonya Allah. Seperti para sahabat yang dijamin masuk surga, mereka digelari radhiyallahu anhu wa radu'an. Mereka diridhoi Allah karena mereka ridho terhadap Allah. Maka untuk dapat ridhonya Allah, kita harus senantiasa husnudzon terhadap takdirnya Allah. Senang, bahagia, enggaknya di dunia ini itu takdirnya Allah. Tugas kita ridho, bergembira. Allah kasih pasti yang terbaik. Kita maha tidak tahu, Allah yang maha tahu, kan begitu. Kemudian yang kedua, biar kita diridhoi sama Allah, kita ridho terhadap aturannya Allah. Ridho untuk diatur dengan Allah. Jadi kita bisnis, jangan pakai aturan sendiri, tapi pakai aturannya Allah. Belajarlah fikih muamalah. Kalau kita kerja, mau jadi dokter, belajarlah fikih dokter. Mau jadi pekerja, belajarlah fikih kerja. Jadi kita selamat dan mendapatkan ridhonya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya sampaikan untuk memotivasi diri saya, menasihati diri saya dan kami dan semua yang ada di sini. Banyak dan sedikitnya mohon dimaafkan, karena Al-Fakir ini yang menyampaikan hanya sekitar apa yang kami tahu saja. Semoga Allah memaafkan dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami tunggu di Jogja, yang besok jalan-jalan ke Jogja, silahkan mampir di rel masjid yang terbuka 24 jam. Kita siapkan makan dari pagi, siang, malam ada. Yang mau transit seadanya, kita ada tenda-tenda, atau mau tidur di masjid silahkan. Dengan semangat apa?
semangat kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan totalitas, mencintai masjid, kontribusi yang terbaik terhadap masjid. Kemudian nanti kita sambung dengan tanya jawab. Mari Mas Agung bareng sama saya, kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam ke depan. Silakan mau tanya masalah hal tentang kemasjidan yang teknis, ibu-ibu sudah ngajung di sana. Monggo langsung dibawa saja atau yang paling dekat sendiri. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf saya nih pakai baju training lagi olahraga. Lupa kalau ini hari Senin. Begitu saya mau WhatsApp sama istri, saya mau olahraga, loh ini hari Senin. Langsung saya dari Bekasi lari kemari buru-buru. Nah, makanya pakaiannya maaf. Saya nanya kemari aja sampai 10 kali nanya kali ya, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Iya. Ini balik ke materinya itu darurat anak muda. Nah ini masjid saya nih isinya pensiunan semua. Saya aja pensiun udah 15 tahun. Ya alhamdulillah masih dikasih hidup ya. Ya jadi 70 tahun lah sekarang lah. Nah, saya tuh udah usaha untuk mencari bukan anak muda aja. Anak tua juga saya cari juga. Maksudnya karena masjid kita besar sama ini kubahnya sebesar ini. Cuman ya di dalam komplek perumahan. Jadi itu di komplek perumahan tuh udah pada pensiunan semua. Cuman kok anak mudanya nggak ada gitu, ada 1-2 pernah ada kita bimbing ya, ada 6 orang diajarin ngaji udah bagus, ada 2 anak yang udah bisa jadi imam, suaranya bagus kayak siapa itu yang di Bandung tuh lupa. Udah bagus lah suaranya. Ridwan Kamil. Nah, suaranya bagus, sudah enak. Belum lama ini tahun lalu masuk kuliah di Al-Quran gitu Tangerang, kurang 1, sisa satunya lagi masuk lagi ke perhubungan. Akhirnya nggak ada sama sekali, udah habis cari anak muda lagi udah susah sekarang. Yang lainnya nggak tahu kemana. Nah ini bagaimana ya gambaran seperti itu tuh kita untuk menggerakin anak muda. Biarin saya yang udah tua pensiun lah dari kepengurusan, nggak apa-apa. Yang penting ada anak muda yang bisa tampil gitu. Gimana caranya coba? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya belum menyampaikan fitnah yang ketiga ya tadi kan. Yang pertama fitnah permusuhan, yang kedua fitnah kabut asap tadi ya, enggak mana yang benar mana salah. Terus kemudian yang ketiga adalah fitnah harta. Nah, fitnah harta ini juga melanda masjid. Sekarang masjid-masjid seakan-akan kemakmurannya adalah besarnya bangunan. Kayak si buka pertama adalah bikin bangunannya yang megah-megah. Kita nggak akan ditanya tingginya bangunannya berapa, tingginya menara, hebatnya keramiknya, empuknya, karpetnya, itu sama Allah tidak ditanya. Kita ngurus masjid. Tapi yang ditanya kita sabar dan istiqomah tidak dalam ujian dakwah ini. Dan kita sekarang lagi diuji dengan apa? Anak mudanya yang nggak ada di masjid. Jangan menyerah, Pak. Kita tidak bisa, Ustaz, kita bicara, wah anak muda itu sekarang susah, anak muda itu wah kan gitu. Pantas kalau di Jogja bisa anak muda banyak, wong sana itu masih kampung yang gini-gini misalnya gitu. Ini blaming, ini bahasanya apa ya? Mengutuk kegelapan. Gitu. Tugas kita menyalakan lilin walaupun itu kecil. Dalam dakwah ini kalah boleh tapi menyerah tidak boleh. Allah nggak akan nilai hasilnya tapi nilai usahanya sejauh mana. Gitu. Dan endingnya yang penting jangan nyerah. Pokoknya memang tugas kita tadi, kewajiban kita terhadap masjid yang saya sampaikan tadi, masjid adalah tanah peradaban. Masjid harus bisa mendatangkan, mencetak anak-anak muda. Itu sudah ditugasin sama Allah, sudah dicontohkan Rasulullah, pasti bisa dan ada waktunya. Cuman mungkin yang ngurus masjidnya nyerah, akhirnya do nothing, nggak ngapa-ngapain. Ya. Ini bicara mindset. Kalau bicara teknis, bagaimana mendatangkan anak mudanya, Mas Agung, monggo. Ya. Jadi di kami itu ada 90 marbot. Masjidnya kecil tapi 90 marbot. Monggo kita sambil lanjutkan dulu karena waktunya
juga terbatas, mungkin ibu-ibu ada yang mau tanya tadi. Gantian Bu nanya lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah, membersamai oma-oma dari Surau Duta Munzalan. Siapa nama kiainya deh? Kiai Nanang, salam takzim Kiai, Masya Allah. Tidaklah Allah hadirkan acara ini sia-sia, kita berada di puncak ya. Mudah-mudahan ini tanda kita berada di puncak kesadaran, puncak kasih sayangnya Allah, insya Allah. Dan sebelum bertanya, mungkin ini sharing juga buat bapak-bapak. Seperti memang masjid-masjid itu ada kekuatan masing-masing ya. Keril masjid itu lebih kuat ke anak muda. Nah, kalau di Surau Duta Munzalan ini kebanyakan oma-oma dan wanita-wanita yang punya problem. Nah, itu hasil observasi kayak Syekh Kiai tadi bilang ya, dua kuncinya komitmen dan kompeten. Dari hasil ngomong panjang, dua kata kunci itu, dan challenging sama gaming lah, intinya bagaimana empat hal itu bisa dikolaborasikan. Pertanyaannya adalah kayak tadi kan ada, sebenarnya sama, pertanyaannya sama, bagaimana merekrut anak-anak muda itu, historinya gimana gitu. Karena kan kita pengen tahu cerita realnya. Kemudian yang kedua, kepo juga dengan yang tadi Buya bilang usianya 14 tahun jadi marbot ya. Pengen tahu apa sih yang melatar belakangi beliau tuh semangat mengabdi di masjid gitu. Pasti ada pribadi yang menarik atau program atau pelayanan gitu ya. Jadi cerita-cerita testimoni, real testimoni itu mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita merangkul anak-anak muda. Kemudian yang ketiga, kita juga kepo dengan program Ramadan. Karena lagi-lagi hari ini kita diingatkan, masjid-masjid siap-siap nih mau Ramadan, mau kedatangan tamu besar. Justru kita pengen tahu program real masjid tuh di Ramadan tuh apa sih gitu. Biar kita tuh bisa menduplikasi plek-plek gitu. Kalau memang ada anak muda yang lebih kreatif programnya, kenapa enggak kita berlapang dada dan terbuka untuk mengikuti. Terima kasih banyak, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sayyiban nafi'an. Ini bocilnya di Real Masjid kalau jam segini biasanya bobok ciang ya tanya Bu. Jadi tadi minta maju sebenarnya. Jadi ketika kita bicara tentang anak muda, kita harus grab the data terlebih dahulu juga. Apa yang diinginkan dan dibutuhkan anak muda. Kalau di Real Masjid di Jogja ini karakternya banyak anak mahasiswa kos-kosan, kuliah dan lain sebagainya. Itu maka mereka itu kebutuhan dasarnya ya masih seputar hajatul udhawiyah, sandang pangan papan. Jadi di Real Masjid ini kita punya program 3M, bukan 3 miliar ya Pak. Tapi makan dulu, makan lagi, makan terus gitu. Jadi habis subuh, habis duhur sama habis maghrib ini kita selalu ada prasmanan buat 600 porsi ya. Jadi alhamdulillah ini bisa jadi magnetnya anak muda. Terus kita ini buat teman-teman anak muda itu, anak pemuda sekarang ini seneng di challenge, seneng ditantang itu. Maka dakwah kami penuh gamifikasi. Jadi ketika kita belajar dari kenapa sih kok mereka itu seneng nge-game, ternyata mereka senantiasa tertantang. Hormon endorfin dan hormon dopaminnya itu senantiasa keluar ketika mereka itu nge-game gitu. Nah maka dakwah ini kita bikin seperti layaknya sebuah game gitu. Jadi ada target-target tertentu yang kita lakukan gitu. Misalkan sesuatu hal yang menarik ya. Sehingga nanti ketika melakukan game-game tersebut itu mereka merasa punya sebuah ekosistem kebaikan. Contoh misalnya kalau di Real Masjid itu ketika kita bikin waktu kemarin Piala Dunia, kita bikin Piala Akhirat gitu. Jadi mereka nggak cuman bisa bangun midnight itu, tapi juga midnight ini mereka melakukan sholat tahajud. Terus nanti yang tahajud dikasih kupon, terus diundi dapat hadiah gitu. Hadiahnya sederhana sih, hadiahnya ya jersey timnas. Kadang-kadang kita kemarin taraweh juga di bulan Ramadan ngasih hadiah umroh gitu. Cuman kalau di Jakarta kelihatannya hadiah itu terlalu receh untuk bisa datengin anak muda gitu. Mungkin kalau di Jakarta ini minimal ya tahajud, sholat subuh berhadiah iPhone Max Pro 14 ya gitu.
berhadiah mobil listrik terbaru. Wah, itu mungkin nanti anak-anak se-Jabodetabek itu keluar semua gitu ya, mau tahajud sama sholat subuh gitu. Jadi tergantung kita harus ngerti dulu need and want-nya mereka gitu. Nah, terus untuk Ramadan sebenarnya kami di Ramadan 1444 Hijriah ini karena nomornya cantik ya, 1444 Hijriah, dan juga kami sangat rindu sekali akan hadirnya bulan Ramadan, kami mendatangkan bulan Ramadan lebih awal. Jadi 25 Februari besok insya Allah di bulan Sya'ban kita sudah bikin Real Masjid itu vibes-nya udah kayak Ramadan. Salah satunya apa? Salah satunya kita menyulap lingkungan sekitar Real Masjid ini menjadi wahana Islamic Edu Park. Jadi kita mau tampilkan nanti di lingkungan sekitar Real Masjid ada lorong waktu peradaban Islam. Kita akan bercerita bagaimana Rasulullah, dari cerita tentang Rasulullah sampai Turki Utsmani. Kita akan mengetengahkan peradaban Islam yang sangat agung, 1300 tahun menguasai hampir 2/3 dunia. Di dalamnya banyak sekali tokoh-tokoh, puluhan tokoh-tokoh, kesatria, saintis, dokter dan lain sebagainya, penemu-penemu yang mereka itu bisa menjadi contoh generasi muda kita. Sehingga nanti keluar dari Real Masjid, anak-anak ini akan punya idola baru, akan menjadi sahabat-sahabat Rasulullah, akan punya semangat-semangat baru yang non-fiksi. Jadi mereka nanti akan semangat pengen jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, pengen jadi Muhammad Al-Fatih, pengen jadi Uwais Al-Qarni, pengen jadi Ibnu Firnas, pengen jadi Al-Khawarizmi. Nah, tokoh-tokoh itulah yang nanti kita ketengahkan. Kami kemarin survei ke beberapa tempat game seperti ini, ya insya Allah mulai tanggal 25 kita ketengahkan. Jadi ada bazar, ada food court, kajian tentu saja, reguler itu pasti ada. Tapi yang menjadi magnet ini adalah wahana peradaban Islam. Nah, ini belum ada. Bahkan di Jabodetabek pun belum ada. Malah justru yang dikampanyekan zombie, tembak-tembakan, robot yang gak jelas dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus menghimpun kekuatan bersama segera mewujudkan ini. Supaya apa? Generasi muda, anak cucu kita itu tahu siapa sebenarnya nenek moyangnya, siapa sebenarnya pendahulu-pendahulunya. Ya, umat muslim ini kok bisa, ya, Islam ini kok bisa menjadi satu-satunya ideologi akidah yang bisa mensejahterakan umat selama 13 abad dan menguasai hampir 2/3 dunia, dan itu dimakmurkan semua. Nah, ini mereka harus tahu, jangan sampai mereka silau dengan ideologi-ideologi pemikiran-pemikiran di luar Islam yang sudah merusak mereka sekarang. Sampai sekarang yang heboh itu ada gelombang pemikiran gak pengen punya anak atau child free. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini yang coba kami ketengahkan, bahwa nanti di bulan Ramadan ini menjadi momentum. Anak-anak muda, pemuda ini balik lagi ke masjid, memperjuangin Quran. Selain membaca dan menghafalkannya, juga memenuhi hak Quran untuk mendakwahkan dan memperjuangkannya. Jadi kalau dulu tahun kemarin kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan baca Quran bareng-bareng, kita bikin flash mob di Malioboro dengan ribuan komunitas, ribuan anak-anak. Akhirnya viralnya luar biasa karena mereka bingung. Biasanya kalau di Malioboro di landmarknya itu ya jajan, jalan-jalan, foto-foto, dan satu hal yang gak ketinggalan, bermaksiat. Pacaran, ihtihlat, jual diri dan lain sebagainya. Nah, kita bikin di Malioboro ini, kemarin kita ngaji. Hampir 1.500 orang ngumpul jadi satu dalam tajuk Jogja mengaji. Nah, ini kalau besok menyambut Ramadan, Tanah Abang mengaji kelihatannya keren. Jadi sebelum berjualan jam 8 tepat atau jam 10 tepat, wah, dikumpulkan atau masing-masing itu pegang Quran semuanya, ngaji dulu. Waduh, itu mesti nanti Tanah Abang diruqyah gitu sama Masjid Fathahillah. Seru kelihatannya, Ustaz ya. Nah, ini kita mencoba membumikan Al-Quran. Jadi nanti setiap lantai ada koordinatornya kayak gitu. Itu pasti ketika kita membumikan Al-Quran di bangunan ini bergetar itu arsy-Nya Allah. Bayangkan ribuan. Nanti calon konsumen pun sebelum jual beli, sebentar, ini jam 10 tepat kita ada agenda ngaji bersama. Wah, misalkan kayak gitu.
Nanti dalam rangka nyambut bulan Ramadan, tinggal dikasih media setiap lantainya, nanti diekspos masing-masingnya. Waduh, serem banget itu. Mesti nanti akun wawuni kelambe turah dan lain sebagainya memviralkan hal itu. Nah. Jadi apalagi ya kalau punya kekuatan ini mak-mak wangi, mak-mak yang strong kayak gini luar biasa. Oma-oma luar biasa ya. Kami itu target dakwahnya di awal dulu itu adalah kami ke emak-emak. Jadi emak-emak solihah ini menjadi satu pilar peradaban di real masjid gitu. Menjadi satu entitas yang memang kami paling perhatikan. Bahkan kami itu kalau ngadain acara ya, mau pasar raya Jumat, mau parade sholawat, itu saya bilang ke teman-teman semuanya, khususnya tim media dan para marbot, goals tujuan utama emak-emak datang ke Real Masjid adalah kita bahagiakan. Gitu. Pokoknya kita bahagiakan. Kenapa? Karena emak-emak ini nggak pernah peduli sebenarnya sama tema kajiannya apa. Kalau ada jadwal kajian itu, yang di grup yang heboh, ntar kita pakai gamis warna apa ya Bu? Kerudungnya warna apa ya? Kita nanti ya, gitu loh. Nanti udah sampai sini, kita selfie dulu yuk kita story dulu yuk dan lain sebagainya. Nah maka ketika kita ngadain acara buat emak-emak kayak gini, ya kita sediakan kamera yang terbaik. Kita belum punya lensa yang terbaik, kita sewa lensa yang tajam, yang bokeh, yang bisa menampilkan nanti foto emak-emak close up satu persatu itu cantik banget gitu loh. Kenapa? Ya. Karena kalau di rumahnya jarang dipuji dan jarang dibahagiakan sama suaminya. Maka mulai mereka dari parkiran, turun dari ojek online, turun dari sepeda motornya, nyetan dari motornya, semua marbot ini harus standby. Punya grooming, punya hospitality selayaknya hotel bintang 5. Assalamualaikum Ibu, Masya Allah, malam ini cantik sekali, semoga sehat-sehat selalu. Wah ini kerudungnya warna pink pasti rasanya stroberi ya, gitu nih. Nah, jadi beliau itu terus kita sediain wall of fame, tempat-tempat foto box. Dan yang paling krusial ibu-ibu sekalian, ya, yang paling krusial, saya minta ke teman-teman media hasil foto emak-emak satu persatu yang bokeh, yang cantik, yang tajam tadi itu glowing tanpa adanya perawatan, itu harus dikirimkan ke handphone setiap ibu-ibu sebelum subuh. Kalau sampai sebelum subuh itu belum dikirimkan, konsekuensinya berat. Kenapa? Biar pagi-pagi mama sudah bisa upload story, feed di Instagram, Facebook. Ya, karena apa? Mama ini kalau nanti udah di Facebooknya rame dikomentari, ya ampun Jeng, kamu cantik banget. Masa sih? Gitu toh. Kerudungnya beli di mana? Di Tanah Abang. Nah, itu kan akhirnya Mama ini jadi kecanduan datang ke masjid gitu loh. Kalau nggak ke masjid, aduh rasanya tuh kita yang diteror. Kapan lagi Mas Agung ada acara lagi, kapan nih? Kita udah beli broklat baru, kita udah beli kerudung warna yang baru dan lain sebagainya. Siap itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau emak-emaknya udah dibahagiakan, sampai rumah ketemu anak sama bapaknya, ayo toh ke masjid toh, ayo toh sana ke real masjid toh. Wah kayak gitu, dicumpitin kalau nggak mau ke masjid. Emas banget. Jadi kita itu punya sarana iklan yang murah meriah itu. Siapa? Emak-emak ini luar biasa. Takbir. Masya Allah. Jadi ini adalah Warabatul Bait ya, madrasahnya di rumah, kepala sekolahnya para ayah. Jadi harus benar-benar kita muliakan para emak-emak ini. Jadi itu mungkin sedikit programnya. Tadi masih ada pertanyaan dari sini? Oh ya, monggo Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, mungkin pertanyaan saya agak flashback balik ke semula. Ini saya perwakilan marbot nih dari masjid, kebetulan masjid dekat sini juga sih, masjid kantor. Cuma dari pembicaraan ini programnya begitu bagus. Saya berharap, saya tuh pengen tanya gitu. Kalau yang dimaksud marbot bagi tim manajemen ini, marbot seperti apa gitu? Karena yang saya tahu di sini gitu, mungkin karena kekurang tahuan saya juga,
marbot itu terkesannya hanya sekedar tukang bersih-bersih, tukang sapu-sapu, dan bahkan maaf gitu ya, orang yang dipilihnya juga bukan orang-orang hebat atau apa gitu. Nah, dari situ saya berharap mungkin ini acara ini kedepannya bukan cuma marbot yang dipanggil, tapi sekaligus pengurus masjidnya gitu. Karena program ini sangat bagus. Jadi ternyata masjid itu bisa dibuat untuk daya tarik apalagi buat anak-anak muda gitu. Karena emang sekarang di tiap masjid kali ya, emang di masjid di dekat rumah saya juga gitu, anak mudanya masih kurang gitu. Karena dengan tadi ada daya tarik yang disukai di masjid, termasuk mungkin apa ya namanya, ya itu kas masjid itu bukan cuma diumumin aja, tapi memang dipergunakan untuk apa keperluan umat gitu. Ya itu aja, saya terima kasih. Jadi marbot apa yang bisa untuk menarik jadi marbot gitu. Siap. Baik. Jadi kita memang sedang dalam program meredefinisikan istilah marbot. Selama ini ketika istilah takmir dan marbot ini ada gap. Kesannya adalah takmir ini yang tukang perintah, yang diperintah marbot. Maka di Real Masjid nggak ada bahasa istilah takmir, semuanya marbot. Mau Mas Nanang, mau saya, semuanya marbot. Supaya apa? Punya mental melayani. Karena di banyak masjid, para orang-orang yang jadi pengurus masjid itu notabene banyak yang nggak ngurusin masjid. Beliau diangkat cuman gara-gara pensiunan, punya jabatan di kantor sebelumnya, punya dana, donatur paling besar, nggak pernah ke masjid, tapi yang ke masjid dananya, duitnya doang. Maka bagi kami ini nggak berlaku di Real Masjid. Yang jadi pengurus masjid adalah orang yang ngurusin masjid. Nah, maka kami meredefinisikan marbot ini tidak hanya sekedar tadi yang disebutkan, bahwa marbot ini memiliki kapasitas, kapabilitas selevel manajer dan CEO perusahaan. Jadi harus menjadi manajer dan CEO masjid. Kenapa? Valuasinya sama. Coba bayangkan, gedung sebesar ini, masjid sebesar ini pasti membutuhkan dana miliaran rupiah. Sama dengan bisnis dan perusahaan kita yang kita kelola dari pagi sampai malam, modalnya juga sebesar itu. Dan ketika di perusahaan kita memikirkan bisnis kita, produk kita, customer kita juga seserius itu. Kenapa ketika valuasi masjid ini perusahaan yang milik Allah, rumahnya milik Allah, kok enggak kita pikirkan lebih dari perusahaan kita? Itulah sebenarnya ide mindset utamanya di situ. Nah, maka kami sedang pengen bikin lifestyle baru nantinya. Anak-anak muda ini bangga jadi marbot. Kita baru mau bikin, mohon doanya, super apps. Dulu orang nggak ngelirik, ketika banyak tukang ojek di pangkalan nggak ada yang ngelirik mau cita-citanya jadi tukang ojek. Sekarang ketika ada super apps, orang berlomba-lomba ngantri mau S1, S2 pengen jadi driver ojol. Besok kita mau bikin aplikasi, orang ngantri beramai-ramai pengen jadi marbot. Nah, jadi besok Bapak Ibu sekalian kalau punya putri ya, itu tolong kalau mau dilamar sama seorang laki-laki, pertanyaannya tolong cuma satu aja, nggak usah macam-macam, nggak usah kamu kerja di mana, gajinya berapa, kamu ini rumahnya di mana asalnya, nggak usah. Satu aja pertanyaannya, apa? Kamu ngurusin masjid mana? Nah gitu aja. Kenapa kok yang ditanya ngurusin masjid mana? Karena kamar mandi WC masjid aja diperhatiin, apalagi anak kita, Bu. Maka jalan-jalan ke pesanggerahan, jangan lupa beli robot. Kalau kita mau cari pasangan, carilah yang seorang marbot. Oke, ada lagi? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romadi. Alhamdulillah sebelumnya kami berkesempatan mungkin sekitar 1,5 tahun lalu berkesempatan ke Real Masjid. Itu waktu Munas Arimatea. Jadi Masya Allah memang saya sendiri tertarik dalam kemajidan dari 2013, namun dan datang dari masjid ke masjid. Namun di antara sekian masjid-masjid yang saya luar biasa, surprise, itu adalah masjid yang dulu Masjid Muslim United, yang sekarang Real Masjid. Jadi atas izin Allah, karena luar biasa, begitu ada informasi bagaimana ini marbot Real Masjid datang ke Jakarta, ini menyempatkan diri walaupun kemarin gak menyangka, alhamdulillah, dan bisa berkesempatan ketemu dengan founder Real Masjid, Mas Nanang dan Mas Agung. Padahal ini gak menyangka karena kemarin masih di Cianjur, mendadak, Masya Allah. Ini benar-benar qadarullah, kesempatan di Jakarta dan saya sempatkan.
Yang menjadi pertanyaan yang luar biasa itu waktu itu bagaimana diumumkan bagaimana operasional masjid Real Masjid ini 1 pekan itu di atas 100 juta. Bahkan saldonya bukan 0 lagi tapi minus. Ini yang luar biasa, dan bagaimana semua anak muda, bahkan dari diantara program-program yang saya benar-benar surprise, belum pernah ketemu di satu masjid pun di Indonesia atau informasi, yaitu tentang nobar, nonton bareng bioskop yang lantai 2 disetting seperti bioskop, walaupun itu adalah kelas kisah Nabi dengan iklannya. Benar-benar saya bisa belajar banyak, maka alhamdulillah izin Allah berkesempatan ketemu. Mungkin pertanyaannya bagaimana ini dari antara masjid-masjid sumber utama adalah bagaimana dana operasional. Mungkin kami para marbot ini berharap tips-tipsnya bagaimana mendapatkan kemudahan untuk dana operasional, karena sebaikpun gagasan itu perlu operasionalnya. Mungkin ini pengen dapat ilmunya dari Mas Nanang dan Mas Agung. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang begitu sulit untuk dijawab. Ya. Kenapa? Kalau untuk masalah dana ini kita paling bodoh Pak, di antara lain-lainnya itu. Buktinya apa? Sampai hari ini itu kita saldonya minus 800 juta. Ya. Jadi jangan tanya kita duitnya dari mana, minus bos, gitu loh. Tapi kita masih bisa berbahagia ketemu sama jamaah sekalian. Karena apa? Bagi kami dakwah ini adalah hajatnya Allah. Jadi kami nggak pernah yang namanya bikin proposal, nulis ngajuin ke manusia, nggak pernah. Kenapa? Bappenasnya di dunia ini ya proposalnya numpuk banyak, duitnya nggak ada. Bahkan ada satu negara Wakanda itu utangnya udah 8.000 triliun Pak. Jadi kita nggak mau berharap lah. Nah maka kita yang bikin proposalnya apa? Proposalnya ke Bappenasnya Allah. Di sana proposalnya sedikit tapi duitnya tidak terbatas. Jadi tenang aja gitu loh. Kita nggak pernah ada barrier bikin program layanan fasilitas itu nunggu modal, nunggu duitnya dulu nggak. Dulu waktu kalau mau cerita tentang Arimatea ini, salah satu pengurusnya itu datang ke kami. Kita ada keterbatasan ini nih, udah santai aja. Datang aja ke Real Masjid. Gimana nanti sandang, pangan, papan kita beresin semuanya. Bahkan waktu itu terakhir setelah selesai itu toh kita sangoni yang bikin acara siapa, di tempatnya siapa kan gitu. Biasanya orang bayar sewa, enggak, kita sangoni. Nuangis itu teman-teman Arimatea. Kok bisa kayak gini masjid, kita juga nggak tahu. Karena apa? Kita fokusnya masjid ini melayani, menjadi kontributor kepada jamaah, masyarakat dan umat, bukan minta dimakmurkan tadi itu. Jadi kalau orang sudah datang ke masjid, ini tamunya Allah, harus dimuliakan gitu loh. Jadi itu yang menjadi apa ya, ruh jiwa kami itu, bahwa kita nggak pernah pusing tentang masalah operasional gitu. Tapi secara sunatullah ya kita lakukan secara masnatotum. Artinya apa? Di ranah lingkaran yang kita kuasai, ya kita berusaha ikhtiar maksimal. Tapi Allah yang membolak-balikkan hati dan perasaan hambanya. Jadi bukan masjid yang butuh didonasiin, disedekain, diinfaki, enggak. Kita sebagai hambanya Allah itu yang justru butuh untuk bisa mensupport agenda-agenda dakwah yang memiliki kebermanfaatan bagi banyak orang. Jadi mindsetnya dibalik, mindsetnya seperti itu. Sehingga kami tenang saja, kami hanya fokus di ranah bikin program layanan fasilitas yang terbaik bagi jamaah, melayani yang terbaik, bikin program yang terbaik. Bahkan ketika kita bicara tentang bioskop itu juga idenya sangat sederhana. Kita berpikir kalau misalkan kita ngadain acara-acara untuk bisa ramai, kok nunggu ustadz-ustadznya yang keren-keren, yang bagus-bagus, ini antrinya panjang. Maka kita harus mulai membuat sebuah program, konten acara, kajian yang memang orang datang itu karena kajiannya, bukan karena ustadznya. Nah maka promonya dulu waktu kelas kisah Nabi ini kita coba bikin promo, bukan cuman poster, gambar, desain, tablik akbar, pengajian gitu, enggak. Kita bikin sebuah thriller seperti thriller film box office. Ya, terus ada nggak ya contoh thriller filmnya gitu, sehingga ternyata pemuda-pemuda itu pada tertarik gitu loh. Ini apa ini, kok kajian, kok kayak mau launching film dan lain sebagainya. Akhirnya yang datang offline 200-an orang, yang datang online itu yang nonton 3.000 sampai 4.000 orang. Bahkan sempat
Pada saat kelas kisah Nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, pas Nabi Lut, wah ini penggemarnya paling banyak. Kaum pelangi juga pada ikut nonton. Tapi luar biasanya 2 jam kajian infaknya tembus 105 juta. Jadi kita nggak pernah terpikirkan nanti mau targetnya kayak gimana, dapatnya kayak berapa, kita nggak pernah pikirkan. Sudah jalanin aja yang terbaik gitu. Operasional nanti karena ini hajatnya Allah, Allah pasti akan bantu, Allah pasti akan backup. Maka kalau kita tadi ya sudah terkooptasi dengan pemikiran semuanya uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah ini kata Mas Anang sesat ini. Segalanya itu hanya butuh Allah. Nah, gitu. Begitu Pak. Masih ada lagi? Wah Masya Allah. Yang Bapak dulu ya, sabar ya. Yang mudah ngalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yamin dari Bekasi, Tat. Kebetulan saya ini bendahara musola, bukan masjid. Tetapi kegiatan di musola itu padat. Kajian 1 minggu 4 kali, ditambah TPQ. Ya, TPQ itu hidup, kebetulan ada santri kurang lebih 50-an. Nah, yang jadi problem saya memang nggak jauh dari dana, ya, nggak jauh dari dana. Terus sumber dana kami selama ini sama itu melobi-lobi di tempat-tempat retail, Indomaret, Alfamart. Alhamdulillah 2 tahun lalu kena rahasia semua. Alasannya terorisme. Ya, jadi kami kena imbas. Ya, akhirnya saya pasrah. Sebelum menginjak ke sana, saya di tempat ibadah kami, di masjid kami itu terlalu dominan peran saya. Karena apa? Seksi dakwah tidak aktif, seksi pembangunan tidak aktif, terus seksi pembangunan juga tidak aktif. Jadi semua 90% saya yang mengendalikan. Nah, termasuk Pak Ketua juga pasif. Jadi apa itu tergantung saya. Nah sekarang ini saya setuju dengan Ustadz bahwa berharap pada makhluk akan kecewa. Berharap pada Allah maka kita akan bahagia. Nah, ketika dalam frustasi memikirkan biaya untuk bulanan ini, maka kami timbul ide. Ketika satu pos tidak bisa kita gali, maka pos lain perlu kita cari. Nah, saya menyebarkan celengan ke warga-warga itu di sekitar musola. Alhamdulillah dengan biaya yang per bulan itu hampir 4 juta. Padahal musola nggak punya hasil. Kalau masjid tiap Jumat ada tromol ya, tapi ini musola itu tidak ada sumber dana yang pasti. Akhirnya saya kumpulkan RT yang tadi ini ajak ngobrol. Ini musola butuh dana. Akhirnya sepakatlah kencelengan itu berjalan untuk mengganti yang dianggap terorisme tadi itu. Nah, sekarang masalahnya anak mudanya, ini kembali ke anak muda, ini belum tertarik untuk masuk ke musola. Padahal Ustadz yang mengisi yang mengajar pada TPQ, baik yang mengajar tahfiz maupun yang mengajar dari mulai Iqra itu juga anak-anak muda. Kebetulan kami ngambil mahasiswa dari Dewan Dakwah Muhammad Nasir. Nah, itu bagaimana kiat-kiat untuk mendatangkan anak muda ini supaya mau ke masjid, sedangkan kami ini biayanya minus. Nah, kalau dengan cara seperti itu kan tentu kami belum mampu gitu. Dengan kamu mau melobi-lobi orang kaya rasanya malu. Nah, ini gimana caranya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syamil dari Remaja Islam Masjid Jamiah Makmur. Nah, masalah darurat anak muda lagi nih. Di Masjid Al Makmur remajanya itu alhamdulillah sekarang ada 30 orang yang kemarin dari Covid nggak aktif. Kemudian saya sama teman-teman saya akhirnya berusaha membangkitkan lagi, akhirnya kembali aktif. Timbul masalah baru nih. Masalah barunya adalah orang-orang tua itu seperti kayak nggak seneng gitu. Ada rasa mungkin khawatir atau takut terjadi apa-apa sama anaknya. Karena kalau kita buat acara, kita kan rata-rata anak kuliah, anak-anak kerja, kan anak yang sekolah nih di sini. Kita nggak mungkin buat acara dari pagi sampai sore. Kita buat acara itu setelah pada Isya sampai malam. Paling malam itu kita sampai jam 12 gitu. Kemudian kalau bisa paling ini gimana kita nginep di masjid gitu. Nah, banyak orang tua itu yang kurang bisa merelakan anak-anaknya di masjid. Nah, gimana kiat-kiat untuk atau konten apa nih yang harus kita buat agar orang tua itu atau masyarakat bisa percaya untuk menitipkan anak-anaknya kepada masjid gitu. Begitu mungkin kurang lebih pertanyaannya. Ya. Gede banget suaranya. Terima kasih. Yang pertama tadi bicara masalah saya musola, saya masjid. Ini buat kita ini skip dulu lah. Maksudnya skip dulu gini. Mau namanya apa saja itu suruh duta munjalan pun namanya bukan masjid, tapi memfungsikan sebagai masjid, no problem kan gitu kan. Mau surah, mau musola, mau masjid, pokoknya kalau tempat sujud yaitu tempat menundukkan diri di hadapan Allah, didirikan salat 5 waktu, sudah diwakafkan. Kemudian terkait dengan apa yang antum merasakan itulah dakwah. Inilah kerja dakwah, kerja yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Kerja yang merupakan lorong gelap, tidak banyak orang yang mau, banyak ujiannya, banyak setannya, banyak musuhnya, banyak rintangannya. Welcome dan berbahagialah. Ini berarti antum sedang dakwah. Semakin gelap yang antum urusi itu pahalanya semakin besar. Semakin antum itu malah justru yang menjadi orang-orang yang mengambil peran, meskipun mungkin hanya sendirian ditinggalkan yang lain. No, Allah tidak uji kemampuan kita, kemauan kita yang diuji. Pasti ujian kita itu sesuai dengan kemampuan kita kok, gitu, ya kan? Maka tegasnya udah husnudzon saja bahwa inilah belum seberapa dengan yang dirasakan oleh para nabi dan rasul. Kita doanya pengen sesurga dengan nabi dan rasul kok. Kita tidak mau dengan diuji dengan seperti mereka, walaupun mungkin kapasitasnya jelas jauh dari mereka, karena sesuai dengan kadarnya kita tentunya kan gitu. Maka urusannya adalah apa? Ya tadi kesibukannya kita yang minta tolong sama Allah. Sudahlah. Sekarang jangan-jangan itu ya kita tidak bisa mengajak orang, anak-anak mudanya nggak datang ke masjid karena anak mudanya mungkin ngelihat kita. Kesibukan kita itu kita tidak bahagia. Yang ngurus masjid kayaknya kok sumpek, yang ngurus masjid kok kayaknya kok malah sibuknya cuman ngiderin kenceleng, bikin proposan, cari pengusaha. Apa kerennya buat anak muda coba? Iya kan? Ini kita bahas apa gini? Perkara dakwah itu ketemu ada namanya konten, ada konteks. Kontennya harus lama yang sama yang disampaikan dari dulu sampai sekarang, zaman Rasulullah sampai kita itu harus sunnah dan Quran. Konteksnya disesuaikan dengan objek dakwah. Kalau kita mau mengajak anak muda, maka konteksnya kami bikin bioskop, ya, biar anak mudanya tertarik. Wah, apa itu? Ternyata ada majelis di sana. Ya, kalau konteksnya mau mengajak bapak-bapak, kami punya turnamen pingpong. Konteksnya mengajak ibu-ibu, kita bikin pasar gratis karena ibu-ibu mau tua, mau kaya, mau miskin kalau gratis ngambil semua. Kan gitu, seneng hal-hal kayak gitu. Anak mudanya ya kita bikin apa? Ada bioskop, ada bikin acara model-modelnya nongkrong. Kalau kita mengajak anak muda kok kajiannya kita bikin baliho judulnya hadirilah ngaji kitab ini bla 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 bla. Mereka nggak gue banget. Apalagi ngelihat yang ngajak. Yang ngajak kalau kita sebagai takmir masjid anak mudanya datang dipeliriki, wah masih pakai jin nih. Wah nggak sehari ini pakaiannya dipeliriki. Wah galak, akhirnya anak mudanya nggak nyaman di masjid, nggak friendly. Nah ini jangan-jangan bukan kebenaran yang tidak bisa tersampaikan, tidak diterima mereka, tapi yang bawa kebenaran ini. Sejatinya kita itu para pengurus masjid, takmir dan marbot masjid adalah ambasadornya Islam, artisnya Islam. Orang ngelihat Islam belum dari dalil, belum dari Quran, belum dari sunnah karena mereka tidak baca, belum ngaji. Tapi dari siapa? Dari kita yang ada di masjid.
Kalau mereka ngelihat kita yang ada di masjid kok nyaman, yang ada di masjid kok happy, yang ada di masjid kok kayaknya seneng, kayaknya dari susah-susahnya, mereka akan tertarik. Lalu dimasukkanlah konteks tadi, memberikan jalan kebahagiaan sesuai dengan objek dakwahnya. Di tempat kami yang kami munculkan adalah semacam kayak hura-hura, semacam pokoknya kayak asik-asik, karena target kami itu anak-anak muda. Bahwa anak-anak muda, kalau anak muda yang ring 1, ring 2 seperti masnya ini sudah jadi remaja masjid, tidak perlu itu. Dia nggak ada taklim aja, cari di mana ada taklim, nggak ada kegiatan, gimana saya mau kontribusi sama kegiatan, bikin kegiatan sendiri. Tapi lebih banyak anak muda yang memang di luar sana, yang memang harus kita selamatkan lewat masjid ini. Masjid itu jumlahnya lebih banyak daripada tempat maksiat kok. 1 juta masjid, coba paling barbar itu cuma ada berapa? 1 RT di Indonesia itu ada masjid, ada musolanya coba. Tapi kontribusinya untuk menarik anak mudanya tidak bisa. Nah ini kan berarti ada yang masalah. Yang sana bisa pandai untuk memahami apa yang diinginkan anak muda, masjid tidak pandai untuk menjadi tempat yang bisa memfasilitasi atau memberikan solusi untuk anak muda. Jangan disamakan waktu kita masih muda dulu dengan anak muda yang sekarang. Kalau kita dulu mungkin ya karena hiburan lainnya pilihannya belum banyak. Kalaupun nonton TV isinya cuma kelompok capir. Kalau mau nonton TV isinya dunia dalam berita, laporan khusus kan nggak menarik. Paling hiburannya unyil gitu ya. Jadi kalau diajak ke masjid, ayo ke masjid, seneng mau ngaji, nggak terdistract, nggak ada pilihan kan gitu. Tapi sekarang dibalik setan gepeng ini anak-anak muda, dibalik manjanya dunia dibuat sama setan untuk anak-anak muda, itu tantangannya besar. Dan ini pahalanya tentu juga besar. Ayo berebut-rebutan. Imam Al-Qurtubi menyampaikan kalau kerja kerasnya kita untuk mengajak kebenaran, mengajak kepada surga itu tidak lebih besar kerja kerasnya dibanding yang mengajak pada dosa dan maksiat, kita tidak akan mencium baunya surga. Imam Al-Qurtubi yang menyampaikan. Itu tidak mungkin tanpa hujah beliau menyampaikan. Ini artinya apa? Kita perlu kerja keras, jangan nyerah, jangan nyerah. Udah, walaupun anak mudanya ini belum bisa ditarik dengan ini, cari cara lagi, cari cara lagi. Dan belum tentu apa yang kita lakukan di real masjid ditetap terapkan di perusahaan di masjidnya antum ini akan jadi yang sama, belum tentu. Perlu survei, perlu cara, perlu data, perlu apa caranya, bahasanya bukan hanya sekedar difasilitasi kata Mas Agung, tapi juga dibersamai. Monggo Mas Agung tambahin. Ya, cukup. Sini Mas Kalis, terakhir penutup. Ini salah satu marbot. Katanya tadi yang masih unyu-unyu usianya 14 tahun. Ini diwakafkan sama orang tuanya buat jadi marbot, Bu. Enggak sekolah, sekolahnya homeschooling. Pokoknya jadi marbot. Cuman memang tadi betul apa yang dilihat di Instagram tidak seindah yang sebenarnya. Nah, silakan biar Kalis yang kita penyiksaan apa saja di real masjid yang dialami. Monggo. Ilis. Ditanya tadi kenapa mau jadi marbot? Apa yang bikin terpesona jadi marbot? Ya itu dulu. Kenapa mau jadi marbot? Jadi marbot. Kenapa? Jadi alasan apa? Saya mau jadi marbot karena zaman sekarang itu anak-anak muda banyak yang pacaran, judi, mabok, slot. Nah, terus daripada waktunya di rumah aja terbuang sia-sia, mending kita bantu-bantu agamanya Allah, kita bantu masjid. Jadi di real masjid kamu mendapatkan melakukan penyiksaan apa saja gitu? Penyiksaannya adalah waktu ada yang lupa ngasih judul, ya, angkat tangannya, ya itu, Mas itu lupa ngasih judul, kondisinya baru bangun tidur, langsung disuruh lari ke tugu nyeker. Alhamdulillah masih bisa hidup. Terus lumayan mendapat ilmu baru. Ternyata ada penyakit namanya kapalan di sini. Terus apa ilmu apa di real masjid? Kenapa masih bertahan sampai sekarang di real masjid?
Karena di sini tuh semua marbotnya anak mudanya dibersamai sama Pak Agung, sama Pak Nanan. Jadi gak akan merasa sendiri lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi harus mulai kita selamatkan tadi. Dan sebenarnya target kami ke Khalis ini 3-4 tahun lagi akan kami nikahkan. Jadi silakan yang punya tadi calon-calon ahwat-ahwat solihah ini targetnya itu apa? Nikah muda. Pokoknya marbot ini salah satu visi kami itu harus nikah muda. Kenapa? Ghorizatun nau'nya ini biar bisa tersalurkan dengan halal gitu. Kalau enggak, wah bahaya. Udah kelas 6 SD aja di lingkungan sekitar kami, di sekolahan pamitnya ke kamar mandi, perutnya mules, ternyata yang dikeluarin orok bayi. Dan ini sudah membahayakan sekali. Jadi kenapa kami ngopeni benar-benar anak-anak muda ini supaya mereka nyaman di masjid, kita sama-sama jaga. Kita jadi partnernya orang tua untuk sama-sama menjaga anak cucu keturunan kita, generasi yang akan datang. Mungkin seperti itu. Apa ya? Oh iya. Terakhir ya, bagi teman-teman yang tadi ya, ada mungkin tidak mendapatkan trust, kepercayaan dari orang tua itu, tahu nggak penyebabnya apa? Oh, oke. Ya. Jadi itulah salah satu ciri tanda ya, sekarang itu sedang ada gejala untuk memisahkan kehidupan ini dengan agama. Orang kalau anak muda udah tadi ke masjid, menutup aurat, lebih syar'i, dia belajar ilmu agama, itu justru distigmatisasi radikal dan teroris. Ya, jadi itu salah satu sebenarnya hasil dari banyak media sosial ini ya, yang terus menggaungkan hal tersebut. Maka jangan percaya tadi itu yang dianggap radikal, teroris, malah umat muslim yang tadi mungkin ngurusin masjid gitu loh. Padahal yang ngemplang utang sampai sekarang nggak ditangkap, yang korupsi ngerugiin negara triliunan itu malah sama sekali nggak dianggap radikal dan teroris. Padahal itu sebenarnya yang radikal dan teroris, gitu loh. Nah maka butuh pendekatan kepada para orang tua. Teman-teman yang 30 orang ini tadi ya, diajak kalau pas weekend ya, sambang ke rumah orang tua, sambang ke rumah senior-senior para orang tua ya. Terus diperlihatkan sama beliau, dipresentasikan kegiatan kita di masjid itu apa sih, ngapain sih gitu. Kok harus sampai malam nginep di masjid gitu loh. Daripada nginep di kosan temen anaknya orang, malah mending nginep di masjid. Dan sekarang berapa banyak ya, kalau di Jawa itu tuku graji di buntel koran, pamite ngaji ning jebule pacaran. Jadi kekhawatiran itu yang tadi mungkin video sudah kita ketengahkan di daerah alun-alun selatan, dan mungkin di Jakarta juga banyak teman-teman taman-taman yang gelap yang untuk itu semua gitu. Jadi seharusnya kita sebagai orang tua, kalau kita tahu anak-anak kita itu ke masjid, biarin aja gitu loh. Dan kalau bisa, masjid ini kan sekarang sudah canggih ya, ada CCTV di mana-mana. Tinggal kasih link CCTV-nya aja kepada orang tuanya kalau mau mantau kelakuan anaknya di masjid kayak gimana gitu loh. Justru kita itu akan bersedih kalau anak-anak kita, anak keturunan kita itu jauh dari masjid. Jadi jangan malah khawatir ketika anak kita kok kecimpungnya ke masjid. Nah itu perlu tadi ya, komunikasi ya sama orang tua ini. Jangan malah membenci orang tua yang mungkin belum percaya. Jangan terlalu banyak mendebat, jangan terlalu banyak mengkritisi. Tapi buktikan anak-anak muda yang tergabung dalam remaja masjid tadi bikin kontribusi sebaik-baiknya di masjid. Masjidnya jadi tambah bersih, masjidnya jadi tambah rapi, masjidnya jadi tambah rame, masyarakatnya jadi tambah makmur.
Ya, orang-orang masyarakat di lingkungan sekitarnya jadi tambah bahagia. Ya, ibu-ibunya tadi yang belum bisa belajar ngaji tadi malah dapat kontribusi dari anak-anak muda belajar ngaji. Tadi 1000 emak-emak, 1000 ibu-ibu yang kita kelola di Real Masjid itu, ketika kita bikin survei dan polling, kita tanya, Bu, ada yang belum bisa baca Quran? Gak ada yang ngacung, gak ada yang berani angkat tangan. Oke. Terus kita tolong pejamkan mata semuanya, ini biar adil, biar gak malu. Bu, tolong angkat tangan yang belum bisa baca Quran. Masya Allah Bu, hasilnya 80% ibu-ibu itu belum bisa Quran. Akhirnya apa? Akhirnya kita coba bikin solusi. Kita bikin program namanya Gus Baha, Gerakan Hapus Buta Aksara Al-Quran. Ya, ini alhamdulillah ini dapat license, nanti semoga ini menjadi jariah kepada Gus Baha yang asli ya. Nah, ketika beliau-beliau ini sudah bisa baca Iqra, lulus baca Iqra, ini ratusan emak-emak ini ketika lulus kita bahagiakan. Kita ajak jalan-jalan, tamasya, naik bis ke teras Merapi, melihat pemandangan, makan-makan, outbound, happy-happy itu. Tuh, bahagianya kan kalau jadi jamaah emak-emak di Real Masjid. Nah, Masya Allah. Maka besok kita tunggu oma-oma cantik dan solihah, wangi, menginspirasi. Kita tunggu datang ke Real Masjid di Jogja. Nah, okay. Semoga nanti kita bisa ketemu, kita ajak jalan-jalan, kita ajak senang-senang, kita ajak makan-makan. Gitu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah disempatkan untuk hadir. Wah, satu lagi. Izin ya, berarti kalau kita lihat nih di balik ini semua ada tim kreatif konten dan konteks tadi kayak Kiai bilang gitu. Cuma permasalahannya adalah kita ini kan minim ilmunya ya, kayak orang-orang kreatif tuh bisa dibilang langka lah karena mereka punya spesialisasi ilmu ya. Bagaimana dengan konten yang menarik, konteks yang menarik, program-program yang menarik, itu bisa menarik banyak orang hadir. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada sekolahnya nih kita nih masjid-masjid kan untuk belajar kreator apa supaya kreatif lah gitu. Supaya programnya kreatif, terus menarik, terus medianya gitu. Kalau ini semua, di balik ini semua kan berarti ada keilmuan ya, ada keilmuan dan ada seorang ahli yang membersamai. Mudah-mudahan sih nggak cuman di Jogja, tapi teman-teman yang hadir hari ini juga masjidnya bisa dibersamai sehingga apapun program kebaikan kita nih bisa menarik di mata orang yang memandangnya, insya Allah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sebenarnya kami bukan orang yang mampu, kami berawal dari orang yang mau aja. Teman-teman yang megang media ada Mas Wahyu, Mas Ferry ini lulusan STM 2 tahun yang lalu ngelihat laptop aja belum pernah Bu ya. Maksudnya laptop yang punya kapasitas untuk editing, untuk rendering, megang kamera yang seharga 65 juta aja belum pernah itu. Jadi ngewel itu, geter ini loh. Nah, alhamdulillah ya, mereka ya otodidak saja, belajar dari YouTube, terus nyoba-nyoba, yang penting jam terbangnya ditambah. Nah, sekarang kita memang untuk menjadikan kreatif itu adalah salah satunya memang DNA kita di Real Masjid itu adalah culture-nya adalah kreatif gitu ya. Sehingga kreativitas ini bukan muncul dari kita, bukan muncul dari manusia, karena manusia itu sebenarnya nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka yang kita kedepankan adalah ya kesadaran hubungan kita dengan Allah. Allah yang maha memberikan ilmu, Allah yang maha menolong, Allah yang maha menggerakkan. Jadi ketika kami itu senantiasa menjaga hubungan sama Allah, kita sering diskusi, sering ngobrol sama Allah lewat tilawah minimal 5 juz sehari, hal-hal itu tuh menjadi dimudahkan dan dilancarkan sama Allah. Coba ibu-ibu satu sama lain kalau tiap hari ngobrol 3 jam sampai 5 jam sehari, kira-kira saling ngerti nggak? Saling sayang nggak? Saling cinta nggak? Nah maka ya inilah yang sebenarnya kami ejawantahkan, kita nggak terlalu banyak ini itu
kemana-mana, tapi kita fokus saja menjaga kesadaran hubungan kita sama Allah. Nantinya Allah itu yang akan menghimpunkan urusan kita. Nah itu rahasia sebenarnya. Biasanya kita punya berbagai macam banyak tanggungan, masalah, apa yang mau kita lakukan itu misalkan sehari ada 25 urusan. Tapi dengan kedekatan kita sama Allah, dengan komunikasi kita sama Allah, dengan kita menjaga kesadaran hubungan kita sama Allah, Allah himpunkan urusan kita. 25 urusan ini bisa menjadi 3-5 urusan saja. Itulah yang kami rasakan 2 tahun ini ya. Kami itu sebenarnya ecek-ecek lah gitu loh. Tanpa adanya Allah yang membantu dan menolong, kita nggak ada apa-apanya gitu. Maka ini bekal yang memang harus kita pegang bersama. Kita sama-sama fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kalau diterusin bisa sampai maghrib. Mohon maaf kalau misalkan masih kurang puas. Insya Allah setelah ini pada asar kita di Masjid Sudmutia, nanti habis isya kita di Masjid Sunda Kelapa. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu ya merasa ada temennya, saudaranya, tetangganya, kenalan takmirnya yang mungkin membutuhkan informasi tentang kami, silahkan diundang ke Masjid Sudmutia atau Sunda Kelapa. Nanti kita lanjutkan diskusinya di sana. Demikian kami hanya bisa berdoa semoga semua yang hadir di sini, bapak-bapak, para guru, ibu-ibu, semuanya Allah berikan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan dalam berdakwah dan beribadah. Seluruh keluarganya Allah berkahi, mendapatkan rizki yang halal, berlimpah dan barokah. Allah curahkan sakinah, mawadah, warahmah. Dan nanti insya Allah semoga benar-benar kita sekeluarga besar Allah kumpulkan di Jannah Firdaus yang terbaik. Titip salam untuk putra-putrinya ya, silahkan diajak untuk memakmurkan masyarakat melalui masjid. Ya, tolong digeret, diajak, diberikan apresiasi, dibersamai supaya kita tidak berhenti generasinya ini. Kita harus memproduksi, mencetak generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi masjid. Terakhir kami mohon maaf kepada seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus panitia DKM Takmir Masjid Fathahillah. Jikalau kehadiran kami ada kata-kata yang kurang berkenan, sikap yang kurang berkenan, dan kita menghabiskan banyak makan, kami mohon maaf yang sebenar-besarnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.